pembelajaran yang akan diunggah lakukan. Nah, ini sebelum proses pembelajaran saya tanya-tanya dulu ya. Monggo Pak. Boleh ya. Jadi dalam proses pembelajaran nanti tujuan pembelajaran itu apa saja Bu? Karena ini nanti kan materi mata pelajarannya itu IPAS ya Pak ya. Jadi kalau tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa mampu mendefinisikan pengertian daripada proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui dan juga mempraktikkan bagaimana proses fotosintesis itu berjalan. Gitu, Pak. Jadi cuma dua tujuan pembelajaran ya. Nah, dari dua tujuan itu kira-kira nanti dua-duanya bisa tercapai atau hanya satu saja? Insya Allah bisa tercapai Pak, karena kan ini 2 jam mata pelajaran ya, dan juga banyak kegiatan yang akan dilakukan sehingga saya bisa memfokuskan kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, nah untuk pengembangannya Bu, jadi pengembangan dalam proses pembelajaran nanti kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Area pengembangannya ya Pak ya? Iya. Area pengembangan yang akan saya capai itu terkait yang pertama dengan kolaborasi siswa. Jadi diharapkan nanti siswa akan bekerja secara berkelompok untuk mengerjakan RKPD yang sudah saya siapkan sesuai dengan tingkat pengetahuan siswa. Jadi saya akan membagi siswa sesuai dengan tingkat pengetahuan dan juga daya belajarnya, dan kemudian nanti saya juga mengharapkan nanti di area pengembangannya siswa mampu mempresentasikan hasil daripada LKPD yang sudah mereka kerjakan. Dan harapannya juga nanti di kegiatan area pengembangan ini teman yang misalnya pengetahuannya itu berada di bawah, berada di atas, itu bisa menjadi tutor sebaya daripada temannya, seperti itu. Nah, selain area pengembangan, Ibu kan pasti punya strategi. Ya, strategi apa yang Ibu sudah persiapkan? Strateginya banyak Pak. Jadi yang pertama nanti saya pakai media pembelajaran yang tentunya harus menarik seperti yang ada Canva. Jadi saya pakai diferensiasi Pak, ada diferensiasi konten, sehingga saya nanti menyediakan artikel, kemudian YouTube, kemudian juga media Canva, materi yang sudah saya siapkan saya tampilkan melalui Canva. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, di situ nanti siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, nanti saya biarkan mereka untuk keluar kelas Pak untuk mengamati proses fotosintesis secara langsung. Kemudian yang anak-anak yang lain untuk mengerjakan LKPD. Kemudian juga ada diferensiasi produk. Diferensiasi produknya nanti siswa itu mampu mempresentasikan nih Pak, mempresentasikan hasil daripada diskusinya sesuai dengan minatnya mereka. Jadi kalau mau dibikin itu seperti bagan boleh, kemudian dibikin seperti artikel juga boleh. Pokoknya terserah mereka sesuai dengan minat dan bakatnya siswa. Jadi memang benar-benar proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Berarti prosesnya itu anak itu berdiferensiasi ya Bu ya, iya, dikelompokkan sesuai dengan kemampuan anak. Betul. Nah, jadi selain strategi, ini kan Ibu mau melakukan proses pembelajaran. Nah, kira-kira dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan itu sudah Ibu persiapkan apa belum? Sudah Pak, ini Pak. Ya, di sini nanti ada kegiatan SBK juga Pak. SBK nanti saya ada 3 kali Pak SBK. Kenapa saya bikin 3 kali? Biar anaknya itu nggak bosan, nggak jenuh, terus untuk mengembalikan tingkat fokusnya mereka juga. Jadi inilah dokumen Ibu dari modul ajar, dari kegiatan intinya sudah komplit, bahkan LKPD-nya juga sudah ada. Berarti tinggal melakukan proses pembelajaran. Nah, Ibu karena ini sudah komplit, kira-kira proses pembelajarannya akan dilakukan apa? Besok saja gimana Pak? Soalnya kalau hari ini tidak ada mapel IPAS Pak. Boleh, berarti besok ya? Iya Pak, siap. Besok Ibu sudah boleh melakukan proses pembelajaran yang akan saya fasilitasi. Iya Pak. Jadi untuk pertemuan kali ini sekian ya Bu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak, saya mau kembali ke kelas dulu ya Pak ya. Silakan.
Alfian izin karena mau ke luar. Orang tuanya mau bepergian, jadi Alfian diajak. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Oke, masih ada yang ingat terakhir kemarin kita belajar tentang apa? Tentang bilangan caca. Oke, Ibu mau tanya dulu. Bilangan caca itu apa sih? Ada yang tahu apa itu bilangan caca? Oh, nggak kelihatan. Jadi bilangan caca itu adalah angka yang dimulai dari 0 berlanjut ke angka positif. Jadi angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan tak terhingga itu disebut dengan bilangan caca. Dan bilangan caca itu tidak boleh negatif. Jadi kalau misalnya ada nilai, ini nilai 100, ini disebut dengan bilangan caca. Tapi kalau di belakangnya di sini ada tulisan min 100, berarti itu disebut bukan bilangan caca. Jadi bilangan caca itu dimulai dari ciri-ciri yang pertama, dimulai dari angka 0. Yang kedua, ada yang bisa bantu membaca, Gabriel? Gak kelihatan apa? Hanya terdiri dari bilangan bulat positif. Nah, yang Ibu bilang, jadi angka 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya itu disebut dengan bilangan caca. Yang ketiga, tidak termasuk bilangan negatif. Walaupun nilainya di sini misalnya sampai dengan banyak, ini angka berapa? Angka 1000. Tapi kalau di depan sini ada min, ada tanda minnya, berarti ini tidak disebut dengan bilangan caca. Kalau ini berarti disebut dengan bilangan caca atau bukan? Coba lihat di papan tulis. Ini bilangan caca atau bukan? Oke. Kalau di depannya dikasih ini bilangan caca atau bukan? Oke, good job. Berarti sudah paham? Oke. Apa sih kegunaan bilangan caca? Jadi bilangan caca ini digunakan untuk menghitung suatu barang. Jadi misal, ini apa namanya? Spidolnya ada berapa? Kalau ditambah lagi ada berapa? Nah, berarti bilangan caca ini difungsikan untuk menghitung suatu barang. Ini juga disebut dengan barang. Oke. Kemudian digunakan untuk apa lagi? Yang kedua, digunakan untuk menentukan urutan dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, hari ini apa sih tujuan pembelajaran kita? Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siapa yang bisa bantu baca? Oke, ayo Mas. Satu siswa dapat membaca dan menulis angka hingga 100 juta. Oke, 1. Berarti nanti setelah pembelajaran ini, kalian sebagai siswa diharapkan bisa nih tulis angka 100 juta itu seperti apa nanti bentuknya. Kemudian yang kedua, siapa yang mau bantu baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda, CGB Angkatan 11 dari Kabupaten Oku Timur. Di sini saya akan melakukan pasca observasi bersama Ibu Indah Lestari, wali kelas 5 dari SDN Campur Asri. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini Indah ya. Setelah saya mengobservasi Bu Indah, ini bolehkah saya bertanya sedikit? Boleh Pak, silakan. Ini yang pertama Bu Indah, saya menanyakan perasaan Bu Indah gimana setelah saya observasi ini? Tentunya sangat senang ya Pak ya. Awalnya deg-degan Pak, karena kan ya walaupun kita sudah sering namanya mengajar di kelas, tetapi kalau ditungguin rasanya akan lebih berbeda, deg-degan banget, takut nanti ada kesalahan. Tapi alhamdulillah ketika sudah selesai diobservasi, perasaannya sangat senang seperti itu. Jadi lega ya? Iya, lega. Ini kalau boleh Bu Indah, saya meminta Bu Indah bercerita tentang langkah kegiatan pembelajaran yang Bu Indah lakukan.
Oke Pak, kalau tadi ketika di kegiatan pembelajaran yang pertama pastinya saya akan salam, kemudian menanyakan kabar siswa, kemudian absen dan sebagainya, dan kemudian saya meminta siswa untuk memimpin doa. Ini bukan saya yang memimpin doa siswa, kenapa saya membiasakan agar siswa ini berani tampil percaya diri seperti itu Pak. Dan kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga apersepsi terlebih dahulu apersepsi. Tapi tadi saya kebalik nih Pak kayaknya. Ketika saya ingat tadi kok saya mau menyampaikan tujuannya dulu, harusnya kan saya menyampaikan apersepsi terlebih dahulu, setelah apersepsi harusnya tujuan pembelajaran. Jadi tadi ada kegiatan pembelajaran yang kebalik gitu Pak. Tapi seingat saya alhamdulillah prosesnya semuanya berjalan dengan sesuai dengan modul sepertinya. Sesuai yang diharapkan ya. Iya Pak. Ini kalau saya boleh tanya lagi, Iya. jadi dalam proses pembelajaran Bu Indah tadi, apa yang menurut Bu Indah itu sudah baik dan apa yang menurut Bu Indah belum baik? Oke Pak, kalau yang sudah baik tadi terkait dengan kegiatan diskusi. Jadi siswa tadi ketika berada di kelompok diskusinya sudah secara merata siswa ini memberikan ide, saran ketika proses pengerjaan LKPD. Tetapi untuk yang kurang maksimalnya itu Pak, jadi yang maju ini Pak tetap anak-anak itu lah, anak-anak yang vokal. Kemudian saya minta kepada anak-anak yang notabene-nya pendiam seperti itu untuk maju presentasi. Alhasil anaknya ini sebenarnya mau Pak, tetapi ya kurang maksimal untuk mempresentasikan karena ini adalah kali pertamanya siswa itu mau maju ke depan untuk mempresentasikan. Biasanya dia hanya diam karena tidak percaya diri seperti itu. Jadi menurut Bu Indah masih ada yang belum baik kan dalam proses tadi. Nah, sekarang kira-kira rencana ke depan atau rencana tindak lanjutnya untuk memperbaiki yang belum baik itu bagaimana? Tentunya ini ya Pak ya, harapan saya nanti saya akan tetap melakukan pembelajaran, jadi siswanya yang tadi yang pendiam tadi akan saya minta terus nih untuk maju agar anaknya mulai muncul rasa percaya diri, walaupun dia belum maksimal tidak apa-apa, yang terpenting sudah menjadi pembiasaannya si anak tersebut sehingga nanti seluruh siswa bisa berperan secara aktif untuk bergantian mempresentasikan hasil diskusi. Nah, dalam prosesnya nanti kira-kira siapa saja yang ingin diizinkan? Yang pertama pasti ya Pak ya, nanti mau sharing juga dengan rekan-rekan, sharing juga dengan kepala sekolah terkait dengan hal tersebut, dan juga siswa juga akan saya libatkan secara terus-menerus, apalagi terkhusus untuk siswa yang sudah memiliki pengetahuan yang tinggi. Jadi nanti saya akan maksimalkan dia untuk menjadi tutor sebaya teman-teman yang memiliki pengetahuan yang rendah. Jadi biasanya siswa kan agak malu nih Pak kalau tanya sama guru, tapi kalau tanya sama teman-teman biasanya kan nggak malu. Jadi nanti saya maksimalkan siswa yang pengetahuannya tinggi untuk menjadi tutor saya. Itu ya. Alhamdulillah, jadi proses observasi dari pra observasi hingga pasca ini akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Indah. Sama-sama Pak. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak, terima kasih.